Happy couple, kita kembali berjumpa dalam acara Pernikahan Bahagia. Ada sebuah statistik yang hendak saya perlihatkan kepada happy couple sekalian. Nah, data ini adalah tentang angka pernikahan selama 10 tahun terakhir di Indonesia. Kalau kita perhatikan data sebelah kiri, tahun 2013 angka pernikahan yang terjadi adalah 2,2 juta pernikahan. Sementara di tahun 2023, data paling kanan menunjukkan tren berkurang menjadi sekedar 1,58 juta pernikahan. Nah, bukankah ini merupakan sebuah data yang menarik untuk dicermati? Ada apa dengan situasi di tanah air? Karena kalau kita mencermati angka pertumbuhan penduduk di Indonesia setiap tahun tentu mengalami peningkatan. Tetapi mengapa angka pernikahan justru semakin menurun dari tahun ke tahun? Ada apa dengan pernikahan? Nah, kalau kita mencermati kehidupan pernikahan di masa lalu, maka kita menemukan satu situasi bahwa ternyata ada pergeseran perspektif, ada pergeseran makna tentang pernikahan dibandingkan dengan masa kini. Kalau dulu orang menikah merupakan sebuah keharusan. Ketika seorang suami menikah dengan istrinya karena dia merasa dia perlu adanya seorang yang mendampingi dirinya. Sehingga ketika dia pulang bekerja ada pihak yang bisa mengurus dirinya. Sementara bagi perempuan pun juga menikah merupakan sebuah keharusan untuk menjamin kehidupan ekonominya. Karena pada masa lalu hanya laki-laki lah atau hanya suamilah yang bekerja. Lagi pula di masa lalu pandangan terhadap janda atau duda cenderung negatif, sehingga orang sepertinya didesak untuk menikah. Tapi sekarang perspektif itu bergeser. Kalau dulu pernikahan merupakan sebuah keharusan, maka sekarang pernikahan merupakan sebuah pilihan. Ketika perempuan-perempuan di tanah air sudah bisa mengakses pendidikan ke jenjang yang paling tinggi, mereka pun juga punya peluang, punya potensi untuk berkarya dalam berbagai bidang kehidupan. Sehingga akses terhadap ekonomi berimbang antara laki-laki dan perempuan. Sehingga banyak orang merasa bahwa menikah merupakan sebuah pilihan. Toh saya sudah mapan, kenapa saya harus bergantung pada orang lain dalam menjalani kehidupan? Itu situasi yang pertama. Tapi ada situasi yang kedua, mengapa pernikahan di tanah air cenderung menurun tahun-tahun terakhir? Ini memang belum ada penelitian yang valid untuk menegaskan hal ini, tapi rasanya kita bisa melihat dari pengalaman kehidupan kita bahwa ada trauma terhadap pernikahan, terutama di kalangan anak-anak atau generasi muda dalam hal ini. Mengapa mereka trauma terhadap pernikahan? Sebab mereka melihat bahwa ternyata papa mamanya terlibat dalam KDRT. Entah ada yang pelaku, entah mama menjadi pelaku, atau papa menjadi pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Anak-anak bertumbuh berkembang dalam sebuah situasi di mana situasi rumah tangga itu, situasi keluarga tidak akrab, bahkan penuh konflik, penuh pertengkaran. Yang kedua, adanya perzinahan atau perselingkuhan yang berujung pada perceraian. Sehingga anak-anak muda merasa, kok gini ya hidup berkeluarga itu? Kenapa papa, kenapa mama tidak saling setia satu dengan yang lain, saling menyakiti, saling membalas berselingkuh, membalas berzina, dan seterusnya. Lalu yang berikutnya adalah bahwa dalam pernikahan itu mungkin juga anak-anak muda menghadapi situasi yang tidak membuat mereka nyaman. Ketika papa atau mama yang sama-sama bekerja lantas sibuk, sehingga anak-anak merasa kesepian, anak-anak merasa orang tuanya tidak hadir dalam kehidupan mereka. Dan disitulah munculnya trauma dalam pernikahan. Nah, happy couple ini sebuah situasi yang perlu kita cermati. Pernikahan seperti apa yang happy couple akan tunjukkan, yang telah diberikan kepada anak-anak yang Tuhan hadirkan dalam kehidupan kita. Atau pernikahan seperti apa yang kita contohkan untuk keponakan-keponakan kita, untuk generasi muda di bawah kita. Apakah pernikahan yang menimbulkan trauma tadi? Ataukah pernikahan yang bahagia? Karena relasi suami istri itu sungguh penuh kehangatan,
sungguh penuh rasa hormat, sungguh penuh kehadiran bagi anak-anaknya, bagi generasi muda di bawahnya. Hari ini saya hendak mengajak kita untuk mencermati sebuah panggilan dalam Kidung Agung pasal 2 ayat 15. Firman Tuhan berkata, "Tangkaplah rubah-rubah bagi kami, rubah-rubah kecil yang merusak kebun-kebun anggur kami yang sedang berbunga." Kebun anggur dalam pengertian Alkitab seringkali menunjukkan umat Tuhan. Umat Tuhan dalam relasinya dengan Allahnya. Hubungan cinta kasih, hubungan pernikahan pun juga kerap digambarkan dengan kebun anggur. Nah, dalam sebuah kebun anggur mungkin sekali ada gangguan, yaitu masuknya rubah-rubah yang mengganggu, yang merusak pohon-pohon anggur, yang juga merusak buah-buah anggur. Maka dalam kehidupan pernikahan, rubah-rubah kecil itu bisa menunjukkan atau bisa berubah atau bisa berbentuk konflik, perselingkuhan, kekerasan. Sehingga apa? Sehingga pasangan suami istri hidup dalam ketidaknyamanan, hidup dalam ketakutan, hidup dalam kesedihan, hidup dalam kemarahan. Ada rubah-rubah kecil yang merusak kebun anggur pernikahan. Oleh karena itu, mari sadari dalam kondisi apa pernikahan kita saat ini. Apakah ada rubah-rubah kecil yang merusak kebun anggur pernikahan itu? Apakah itu kekerasan dalam bentuk verbal barangkali? Ketika suami menghina istrinya. Ketika istri juga mengata-ngatai suaminya dalam berbagai hal secara negatif. Bukankah rubah-rubah kecil itu bisa mengoyak relasi? Dan ketika generasi muda melihat orang tua mereka, leluhur mereka ternyata hidup dalam konflik, dalam ketidakbahagiaan, bukan tidak mungkin mereka tidak percaya pada lembaga pernikahan. Untuk apa saya menikah kalau saya tidak bahagia, kalau saya dikhianati dan seterusnya. Maka mari, kalau kita ingin agar generasi muda tetap punya pengharapan terhadap lembaga pernikahan, atasi rubah-rubah kecil dalam kebun anggur pernikahan saudara sekalian. Kiranya Tuhan menolong kita untuk dapat tetap mengalami kebahagiaan dalam pernikahan yang Tuhan hadirkan. Tuhan memberkati happy couple sekalian.